Standby. Cooling nyala. Turbo 25,1. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, balik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang nonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini akhirnya turbonya selesai terpasang di Vario, guys. Setelah berapa lama, Jal? Sebulan ya? Ada sebulan mah. Sebulan mah ada nih. Untuk menyelesaikan project tergabut yang pernah gue lakukan, yaitu masang turbo elektrik di Vario. Ini nanti bakal gue jelasin dari awal kenapa disebut turbo elektrik, kenapa nggak electric supercharger atau phantom supercharger. Nanti aja gue jelasin. Tapi ini sebenarnya belum selesai, guys. Jadi belum disetting ECU-nya, dan motornya tuh kalau dibawa jalan masih ada berebetnya, masih ada kekeringannya. Jadi abis ini mau kita setting dulu. Makanya ini gue sekalian videoin kan, biar kita tahu proses settingnya bagaimana gitu. Oke guys, sebelum kita setting ECU-nya agar bahan bakarnya sesuai, kita mau jelasin dulu guys. Jelasin nggak? Jelasin. Oke, ini kita jelasin dulu guys. Turbonya, cara kerjanya gimana, dan juga kenapa dibilang turbo elektrik. Kali aja masih ada yang belum paham guys. Ini gue jelasin pertama dari kenapa ini dipanggil turbo elektrik. Nah, jadi ini gue bilang turbo elektrik karena ini tuh turbo aslinya, dan di sini tadinya emang ada turbin, dan sini ada kompresornya, bagian kompresornya. Nah, bagian turbinnya ini gue lepas, dan tadinya mau ditaruh di bagian exhaust. Gue ngikutin patennya dari Force gitu ya. Kemarin sempat gue bahas tuh paten turbonya Force, turbo elektrik yang ada turbinnya gitu. Cuman karena banyak yang nggak paham gitu ya kan, jadi turbinnya itu gue tiadakan dulu karena ribet juga kan. Ada yang bilang kenapa nggak dipanggil supercharger? Kurang familiar aja guys. Jadi kalau misalnya gue sebutnya ini supercharger, teman-teman gue taunya Oppo, Vivo, ya nggak Jal? Ya kan? Nah gitu guys. Jadi kalau misalnya ini gue bilang turbo, oh turbo gitu. Pada tahu nih yang bentuknya kekeong. Kalau gue bilang supercharger, apaan tuh supercharger? Charger Vivo gitu kan? Nah, sekarang untuk cara kerjanya guys. Karena tadi gue bilang turbinnya ditiadakan, kita anggap aja lah turbinnya dibuang karena terlalu ribet, dan gue mau ngambil simpelnya aja. Jadi, kita pakai baterai dari mobil remote control yang gede banget nih. Ini baterai gede guys, 22 volt sampai 25 volt. Ini 6000 mAh atau 6 ampere. Kemudian arus yang besar tadi dialirin langsung ke sini, ESC. ESC ini adalah otaknya guys. Ibaratnya kalau motor tuh ECU-nya lah. Nah, dia bakalan ngatur gimana caranya arus yang tadi cuman DC ini menjadi DC yang ada gelombangnya gini nih. Dari ESC ini bakalan masuk ke sini nih. Ada 3 kabel. Kayak motor listrik persis gitu. Jadi itu otaknya, dan di sini ada motornya. Dia ngatur pergerakan motor ini. Sebenarnya dari baterai ke ESC terus ke motor ini yang dipasang ke kompresor turbo itu udah jadi bus guys. Udah nggak usah perlu apa-apa lagi, kayak gitu aja, cuman dikasih switch gitu, teng udah bisa langsung ada busnya. Nah cuman karena biar aman, makanya gue tambahin pendingin. Nah inilah yang bikin ribet guys. Di sini ada pendingin untuk kipas. Nih ada kipas di sini. Terus kita nyalain. Tuh. Ini kipas guys. Dan dia nyala berdasarkan suhu ya. Jadi ada sensor suhunya di bawah baterai ini. Karena baterai ini rawan meledak guys kalau panas. Dan kalau voltanya ketinggian juga rawan meledak. Makanya di sini juga ada APAR ya kan. Tuh. Nah terus pendinginannya itu ada juga di sini guys. Nih. Yang bikin ribet. Ini adalah pompa water pump. Jadi kayak radiator gitu, ada water pumpnya. Jadi awalnya itu dari botol diisep sama water pump,
Terus dari water pump ke sini, ke IEC-nya buat dingin IEC nih di sini. Terus selang ini keluarannya dia bakalan menuju ke motor ini nih. Dia di bagian luarnya aja guys. Bagian luarnya sirkulasi di sini, dingin, terus balik lagi ke sini, ke botol. Nah, di sini juga banyak banget pertanyaan. Kemarin itu puluhan, mungkin ratusan ya komen. Bang, kenapa airnya itu nggak pakai air radiator, Bang? Coolant-nya radiator gitu. Ini sebenarnya ada alasan yang cukup logis di sini, guys. Anjas. Jadi air radiator itu punya kandungan yang namanya ethylene glycol, guys. Ethylene glycol itu sebagai antifreeze gitu. Yang mana kita tuh nggak butuh banget di sini. Dan juga air radiator itu ada yang namanya anti korosi segala macem, ada boraksnya, bahkan serius ini ada boraksnya, propylene glycol. Nah itu kita nggak perlu karena barang-barang ini nggak bakal karatan guys. Ini kan aluminium anodized. Nih bagian ini doang nih, dia nggak masuk ke dalam airnya, cuma di luarnya doang. Nggak perlu yang namanya air radiator. Justru kalau dikasih air radiator, ethylene glycol itu akan memperburuk daya serap panasnya airnya ini. Jadi kalau misalnya kita pakai air radiator, ada ethylene glycolnya, daya transfer panasnya itu justru berkurang gitu. Dan di sini juga ada aki. Nah, aki ini sebenarnya aki tambahan aja karena aki motor gue itu aslinya udah soak. Dari semenjak gue bikin video ini nih, video elektrobus ini, karena dipasangin ini, akinya nggak gue ganti-ganti guys. Jadi waktu akinya masih soak, sampai sekarang gue belum beli aki lagi. Mungkin karena gue lupa juga, motor ini kan bukan gue yang make ya, jarang gue pakai, jadi nggak gue beliin akinya. Nah makanya ini gue tambahin aki dari CBR gue di sini, fungsinya biar nge-backup aki yang ada di situ. Jadi ini tetap 12 volt, bukan di seri. Tapi kalau misalnya aki gue ngedrop atau mati tiba-tiba, kelistrikan buat pendinginannya ini tetap nyala guys. Jadi buat backup aja. Dan ini elektrobus tetap gue pasang karena dengan ini kelistrikan gue bakalan aman. Selain itu yang ada di sini cuman relay. Ini relay buat pengaman, pemutus arus. Biar kalau misalnya ada apa-apa gue mutusnya bisa dari stang nih, dari depan sini nih. Nih. Terus yang ini ada relay buat pendinginan tadi. Nah, untuk ngatur putaran turbonya ini pakai gas ya guys. Nih, terhubung langsung sama TB. Ini terhubung ke sini. Jadi TB gue kan tali gasnya satu. Nah satu tali gasnya tuh buat muter ini. Ini kayak TPS aja guys. Jadi ini bisa dikalibrasi juga, keren kan? Kayak ECU beneran dah nih. Jadi gue muter gasnya tuh buat 2 TPS. Satu TPS buat ECU jukennya, yang satu TPS buat ini nih, ISC Seeking 180 ampere. Kesannya tuh ribet banget ya guys, banyak banget kabel. Padahal tanpa banyak kabel ini sebenarnya bisa nyala. Cuman ini, dan ini, 3 ini aja udah jadi turbo elektrik gitu. Terus kalau misalnya kalian mau belajar lebih dalam tentang yang ada turbinnya nih, yang turbo elektrik yang beneran, ada yang mirip guys, yang udah beneran dipakai, yaitu power unit di mobil F1 namanya MGU-H. Jadi dia tuh modelnya kayak turbo, ada turbinnya, tapi bagian turbinnya itu sama si kompresornya agak terpisah jauh, dan tengahnya itu ada motor BLDC mirip kayak gini, cuman dia lebih gede gitu. Kalian pelajarin itu pasti kebayang lah yang gue omongin kalau misalnya ini ada turbinnya gitu. Dan sekarang untuk budgetnya nih, aslinya budget project ini nggak sampai 3 juta guys. Budget awalnya tuh nggak sampai 3 juta, tapi kebablasan sampai ke arah 15 juta gitu. Ribet juga tuh. Jadi ini guys, problemnya ada di sini. Otaknya nih. Nah, ini udah gue bawain nih. Otaknya itu mati berkali-kali guys. Yang ini pertama kali gue beli ini harganya 500 ribuan, 500-600 ribuan. Ini waktu gue berharap projectnya nggak lebih dari 3 juta nih harganya. Ini mati karena waktu itu gue belum bisa settingnya. Yang ini harganya 1.200.000, mati gara-gara waktu itu settingannya salah. Nih, salah settingan. Motor BLDC juga salah. Ini juga mati. Masih sama kasusnya nih berdua. Ini dua-duanya harganya 1.200.000 nih 2 biji. Ini sampai gue bongkar-bongkar tuh. Penasaran gue isinya apaan. Intinya sih sama aja kayak motor listrik guys.
Makanya ini bisa dibilang gue motor hybrid nih, karena bisa dicas juga. Terus terakhir nih yang gue pakai di sini yang berhasil itu adalah Seeking yang 180 ampere. Ini harganya 2.300.000, paling mahal sendiri. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi dari ini, yang ampere lebih gede. Cuman udahlah kata gue mah, udah banyakan duit dibuang-buang buat beginian doang. Ntar abis ini kelar project kita copot taruh di gudang gitu ya kan, nggak guna juga. Nah terus selain itu ini gue beli 2 kali guys, ginian nih. Nah jadi kemarin itu yang sempat sampai 98.000 rpm gue tes tuh yang ini. Nah yang ini yang lebih kecil. Tuh kan beda ukurannya, ini lebih panjang. Nah yang ini gue pasang sekarang karena yang pertama rpm-nya emang lebih kecil dan lebih aman gitu buat bearing yang ada di sini. Ntar gue jelasin. Ini gue bikin lebih panjang itu juga biar torsinya lebih gede. Dan ini dia sanggup menerima voltase yang lebih gede juga. Ketimbang yang ini cuma sanggup sampai 12 volt. Kalau gue paksa sampai 25 volt, ESC Seeking ini yang dari Hobbywings ini dia bakalan protect guys. Jadi kayak endut-endutan gitu. Kemarin udah gue kasih lihat kan. Pokoknya problem lah kalau pakai yang ini. Ada kemungkinan dia kebakar lagi juga. Daripada 2.300.000 melayang lagi, mendingan ya udahlah pakai ini aja biar aman gitu. Nah ini 2 kali beli lumayan juga guys, hampir 1 juta tuh 2 kali beli. Nah terus ini nih yang kemarin bikin frustasi nih, asnya. Jadi as turbo ini berkali-kali bengkok, bisa kita lihat di sini. Ini dia bukti sejarah bahwa as turbonya bengkok-bengkok terus. Ini sebenarnya ada lagi di tukang bubut ketinggalan. Ini 1, 2, 1 lagi ketinggalan tukang bubut. Nah terus ini yang terakhir kayak gini nih asnya. Ini adalah mata pisau bubut, tajam banget. HSS ukuran 7 mili. Nah ini kalau misalnya kalian lihat tangan gua ada yang sobek dikit. Nah ini kena ujung ini guys. Ini tajam banget nih. Dan ini kerasnya bukan main. Makanya terakhir gue pakai ini sampai berhasil nih sekarang. Jadi 3 kali bikin as nih mahal nih. Sekali bikin 100 ribuan gitu dah pokoknya. Ini udah 3 kali bikin gagal. Terus ternyata berhasilnya cuman pakai yang ini nih 25 ribuan. Gokil gak tuh? 25 ribuan guys. Kerasnya bukan main. Karena ini mata pisau bubut gitu. Terus dicampur sama ini. Jadi bawahnya tuh dikasih ini adaptor kopel buat CNC nih. Jadi motor BLDS-nya di sini, asnya masuk sini, terus ini nyambungin ke as yang panjang. Nah, biar dia nggak geol-geol, ini kemarin gue lem pakai lem Alteco. Udah gitu doang sebenarnya. Nggak perlu bikin gini-gini, ribet-ribet, gini-gini, aduh nggak usah dah gitu. Nah, terus bearingnya tetap ada nih guys. Ini gue bikinnya di tukang bubut juga. Ini gue kemarin bayar 300-an nih kalau nggak salah, ngelas ginian nih. Jadi ini ada 3 bilah, 1, 2, 3 buat jagain kayak pipa yang ada di tengah. Pipa ini isinya bearing, ada 5 biji. Nah ini bearingnya waktu itu gue beli sempat 22.000 per biji. Gue beli 5 biji, 6 bijian gitu. Dan rusak semua, jebol karena asnya bengkok. Yang sekarang ini gue beli cuman goceng doang nih. Bearing buat pancingan tuh. Apa sih namanya yang pancingan? Pengkolannya tuh. Ya itulah pokoknya. Ini ada 5 biji juga dan sekarang normal. Mungkin karena putarannya juga lebih rendah ya. Yang ini udah gua ukur putaran turbonya itu sekitar 53.000 rpm. Di sini langsung nih gua ukur. RPM-nya. Kalau yang sebelumnya kan 98.000. Mungkin karena itu juga bearing di sini pada hancur. Terus ini lupa gua bahas nih. Ini plat belakang ini bikin sendiri guys di tukang bubut. Ini yang lumayan lama nih. Jadi buat ngegantiin sisi turbinnya, kita harus bikin plat belakang ini untuk ngubungin juga ke motor BLDC ini. Nah ini 300 ribuan juga kalau nggak salah waktu itu gue bikin. Oke guys, jadi yang bikin mahal itu adalah barang-barang yang rusaknya guys. Karena ini kan riset ya. Ya begitulah. Sebenarnya kalau habis ini gue bikin lagi ya paling nggak nyampe 3 juta udah jadi kayak gini. Dan ini pun gampang banget mau dilepas pasang nih. Ini tinggal buka box, ini tinggal copot-copotin udah. Mau gue pindahin ke Sebergo misalnya yang 2 silinder, ya tinggal akalin aja gimana caranya bisa nempel di situ. Jadi lebih simpel, karena kalau turbo yang asli itu kalian harus bikin
jalur olinya, kalian harus bikin intercooler, kalian harus bikin tempat turbina. Aduh ribet dah tuh, ya kan? Pipa-pipanya aja kayaknya motor gue bisa jadi 2 vario tuh ukurannya. Kalau begini kan gampang tuh, masukin kompresornya, pasang boxnya yang isinya begini, udah aman. Paling bahayanya di baterai ini doang nih, lithium polimer ini. Kalau meleduk ya udah siap ya, komando. Ya. Mantap. Lagi pinjol nih, kehabisan duit. Nah sekarang kita mau nyeting dulu nih guys. Kan tadi udah gue jelasin, sekarang kita setting dulu biar bisa dibawa jalan. Nah kita setting pakai settingan AFR ya guys, pakai sensor AFR yang wideband. Terus ini ada remote-nya dan juga kita nyeting pakai laptop. Apa nih? Sponsor? Sponsor. The one and only. Sponsor. Yoi. Ini kabelnya nih guys. Biar Ayo. aman guys settingan kita. Langsung gas. Jadi kita bakalan setting dulu guys bersama sponsor kita satu-satunya. Ada lagi loh sponsor. Ini Black Devil. Yo, ini sponsor juga guys. Alhamdulillah, walaupun baru 2. Kali aja ntar ada yang sponsorin NMAX Turbo kan. Kita pasangin turbo beneran. Nah ini settingannya ada 2 guys. Yang atas ini settingan non turbo biasa kayak gini. Yang bawah ini settingan turbo. Jadi kalau kita nyalain turbonya di sini, yang bawah ini kita nyalain. Jadi masuk ke core 2 dan ini lebih basah. Walaupun injektor 350 cc, ini masih masuk guys kalau misalnya tanpa turbo, karena gue keringin nih settingan yang ini nih. Ntar kalau turbonya kita nyalain di jalan raya, baru kita pindahin ke core 2. Tadi gue nyetingnya buru-buru dan kurang akurat guys. Waktunya kita jalan-jalan nih. Gimana Lum? Lum yang bawa ya? Gaskan. Vektor. Ini Apara dibawa sama Mas Obi. Masukin es batu nih guys. Yoi. Berembun guys. Kedinginan dia. Wah. Oke guys, kita coba tanpa bus dulu, tanpa turbo. Jadi kalau tanpa turbo tuh berebet ya. Oke guys, tadi udah tanpa turbo ya. Sekarang kita mau coba nyalain turbonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalain di pinggir jalan tol. Yoi. Ini udah pendinginan dari tadi harus nyala ya, karena kan mesinnya nyala. Sekarang kita tinggal nyalain turbonya. Ini standby 25,2 volt. Gue pindahin. Ini kita coba gas ya. Agak berebet dikit bawahnya. Ya settingan gue emang kurang pas dikit tadi. Gak apa-apa lah, namanya juga buru-buru. Nih Apar siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Coba. Hah? Coba. Gokil. Tangannya lebih kencang dari Netflix yang 300 cc. Jauh banget anjir digasnya. Hah? Langsung mental ya? Kayak 2 tak. Maju lagi.
Gimana Jel rasanya? Blangsak. Parah, Blangsak. parah dah. Settingannya ngaco guys. Pertama settingannya berbet, terus baru turbonya enak. Karena gue tadi nyetingnya buru-buru, terus CVT-nya selip, nggak karu-karuan. Terus yang ketiga, ya kagak mau muter. Bearingnya macet guys, aduh no. Hancur kayaknya nih. Ini gue rasa bola bearingnya ada yang masuk ke dalam dah. Ini bearing yang 5 ribuan guys, gue beli yang gocengan nih. Ya gimana ya, apa-apalah. Intinya capek ya, capek secara finansial. Capek udah.